Saya akan bawakan satu renungan, yaitu moto Gidi atau pondasi pelayanan Gidi yang selama ini dia berkembang sampai dengan hari ini, yaitu ada satu ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar wilayah Pegunungan Bintang, juga untuk jubileum, juga hari ulang tahun yang kita ada sama-sama hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ini dijamu, kita ditemukan, kita dibawa keluar dari hutan oleh firman Allah. Itu luar biasa untuk Papua. Jadi Papua ini sedikit beda dengan pulau-pulau lain. Pulau lain, dunia yang lain, negara yang lain, itu dijamah oleh suku-suku yang lain. Di Papua ini pernah ekspedisi. Ekspedisi itu orang datang dari mana-mana. Orang-orang Spanyol pernah datang di Papua ini, dikeliling. Lalu mereka kembali lagi. Kemudian orang-orang dari Portugis juga, mereka ekspedisi juga datang. Dalam sejarah yang saya baca, itu mereka kasih tahu bahwa ada satu pulau. Pulau itu indah sekali, kekayaan yang luar biasa, ada laut, ada gunung, tetapi tidak ada manusia yang menghuni di pulau itu, yaitu Pulau Negunia. Pulau itu penuh dengan susu dan madu, tapi tidak ada orang di sana. Mereka bilang yang ada di sana itu hanya ular, kemudian burung-burung, buaya, nyamuk. Itu saja yang ada, tidak ada orang lagi ada di sana. Bapak Ibu sekalian, dalam cerita Eropa, kisah tentang negeri ini, tanah ini, itu mereka pernah masukkan di dalam pelajaran namanya misiologi, mengajarkan di sekolah-sekolah Alkitab di Jerman, Amerika, Belanda, kasih masuk semua di situ untuk mengajarkan supaya pulau ini siapa yang bisa jangkau mereka tentang Injil. Negara-negara lain juga mereka tidak tahu kalau pulau itu ada kulit warna putih kah, warna hitam kah, warna coklat kah, juga tidak tahu. Tapi mereka tahu ada pulau yang belum disentuh oleh siapa-siapa. Ya. Nah, dalam perjalanan yang cukup panjang, pernah dijajah oleh beberapa negara yang di Papua ini. Tetapi itu pun juga susah sekali untuk ketemu kita manusia. Mau berdiskusi dengan manusia itu susah sekali. Tapi tanggal 5 Februari 1855 kita baru rayakan Injil masuk di tanah Papua. Otto dan Gessler, mereka datang di tanah Papua. Mereka berdoa dan mereka keluar. Anak dua itu mereka datang. Mereka dari yang Otto itu umur 14 tahun baru ambil keputusan untuk menjadi misionaris. Gessler itu umur 18 tahun baru ambil keputusan untuk menjadi misionaris. Memang satu hal, kenapa mereka anak muda ini berani sekali ambil keputusan, karena memang di Jerman waktu itu pendidikan keluarganya bagus, sistem pendidikan juga bagus, sistem pemerintahan juga bagus. Jadi itu juga salah satu bagian menolong mereka, dedikasi mereka kuat untuk mereka berani keluar dari negara mereka untuk menuju sampai di tanah Papua. Waktu mereka datang, Bapak Ibu, mereka datang di tanah Papua, dan mereka datang tapi mereka ditahan hampir 2 tahun. Mereka tuh pernah tiba tahun 1852 di Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Nah, waktu mereka tiba, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta tidak diizinkan masuk di Papua karena tidak ada izin. Waktu itu pemerintah Belanda yang kuasai di tanah Papua, di Indonesia belum masuk. Mereka bilang, kasih tahu kepada mereka, oh, pulau itu kamu tidak boleh pergi.
Tidak boleh masuk di pulau itu. Pulau itu gelap. Pulau itu iblis. Itu tempat iblis. Pulau itu tempat ancaman. Nanti kamu masuk ke pulau itu, kamu akan mati. Pulau itu selalu ada konflik. Manusia-manusia itu tidur di hutan. Mereka punya makanan hanya makanan hutan. Kamu tidak boleh masuk ke situ. Mereka berdoa. Kenapa kami datang dari Jerman jauh-jauh? Kami harus ke pulau itu, tapi kenapa mereka tahan kita di sini? Lalu akhirnya mereka datang sampai ke Ternate. Tahan lagi di Ternate. Mereka bilang, oh tidak boleh masuk. Itu pulau yang berbahaya. Nanti kamu dua akan masuk ke sana, kamu akan mati. 2 tahun tahan mereka, tapi perjuangan yang luar biasa. 2 orang ini akhirnya mereka ambil keputusan, dan kemudian pemerintah izinkan untuk mereka masuk sampai mereka tiba di Mangsinam yang sekarang seluruh tanah Papua merayakan Anjil masuk 5 Februari 1855 itu, yang sekarang sudah berumur 167 tahun. Mereka katakan, atas nama Allah Bapa, atas nama Allah Anak, dan atas nama Allah Roh Kudus, kami injak di tanah yang disebut tanah gelap itu, pulau yang disebut pulau konflik itu. Mereka injak di sini. Setelah itu mereka berkembang. Setelah itu mereka mulai eksplorasi. Mereka mulai sampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang manusia di Papua, berita tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh orang Papua, dan terus diberitakan itu, didelegasikan itu di Eropa sana, di Jerman sana, di Amerika sana, di mana-mana. Sudah akhirnya apa yang terjadi? Karena deklarasinya misionaris pertama masuk di tanah Papua, karena informasi misionaris masuk di tanah Papua, akhirnya apa yang terjadi? Gereja-gereja di Eropa bentuklah suatu nama, lembaga-lembaga dari gereja-gereja gabung. Ada gereja Baptis, gereja aliran Lutheran, gabung semua, mereka bentuk namanya misi UFM, misi APCM, misi RBMU dari Kanada, UFM dari Amerika, dan APCM dari Australia dan Selandia Baru. Akhirnya mereka bergerak, dan mereka masuk sampai ke Bime. Tepuk tangan untuk Tuhan, luar biasa. Perjuangan yang tidak main-main. Ya, negara-negara lain orang mau masuk tidak pernah diskusi rapat besar sampai dengan orang mau masuk, tapi untuk hanya merebut Papua saja, wow, semua negara bicara. Spanyol bicara, ya, masalah Papua saya Spanyol mereka bicara, ekspedisi, ya. Dan kemudian apa? Negara-negara lain, Amerika masuk, Kanada masuk, Australia masuk, Jerman masuk, Belanda masuk. Wow, luar biasa. Pulau lain tidak begitu. Ada apa Papua ini? Kau istimewa. Ya, hitam kritik kau istimewa. Kau mahal di hadapan Tuhan. Amin. Kau mahal di hadapan Tuhan. Kau mahal di hadapan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, karena kau mahal dan orang banyak datang. Ya, negara-negara rebut sampai hari ini. Amin. Amin. Orang Yahudi, Pak Ruben Berger, kami bawa dia keliling beberapa tempat, lalu sampai masuk ke Mulia sana ada peresmian gereja. Dia bilang saya begini, dan itu saya rasa kata-kata itu memori saya terganggu terus. Dia bilang, Pak Dorman, ini dia bicara tahun 2010. Dia bilang begini, Pak Dorman, saya mau kasih tahu, di dunia ini ada 2 bangsa yang unik, spesial, dan 2 bangsa itu akan direbutkan oleh dunia-dunia yang lain sampai Tuhan datang, yaitu hanya Israel dan Papua. Kenapa? Karena dia bilang kami orang Yahudi itu dipilih oleh Allah menjadi anak Allah. Karena itu bangsa-bangsa lain cemburu. Wah, kok saya yang dipilih baru kami? Karena kecemburuan itu mereka akan benci kami terus sampai Tuhan akan datang, Mesias akan datang. Tapi kamu punya kekayaan alam, gunung, laut, emas, uranium. Ini membuat dunia gelisah sampai Tuhan datang. Yang akan direbutkan itu hanya cemburu dengan Israel, cemburu dengan Papua, karena memang 2 bangsa ini unik. Amin. Luar biasa. Ini unik. Karena itu mereka bawa dan mereka memberitakan Injil. Dan semua kerajaan-kerajaan itu masuk. Tapi setelah Injil itu masuk dan membuka, puji Tuhan,
Akhirnya APCM masuk ke Lila Bokon ini, dan RBMU masuk Tolikara, kemudian UFM masuk wilayahmu. Hari ini hasil dari itu, anak-anak kita, hasil dari misionaris itu, anak-anak kita sekarang jadi DPR, sekarang jadi bupati. Ya, hasil dari misionaris yang mereka datang, mereka bawa Injil itu sampai dengan ke tanah Papua. Jadi Bapak Ibu, orang Papua, kalau kau jauh dari Tuhan itu susah. Orang Papua itu ibarat seperti ikan. Tahu ikan ya? Ikan taruh, dia kita tangkap saja, tidak bunuh dia, tapi kalau taruh di darat bagaimana? Dia mati? Dia pasti akan mati. Kalau dia ikan, dia bisa hidup di mana? Di laut. Hal yang sama, orang Papua kau taruh di luar Tuhan, kau akan mati. Biar uang banyak juga kau akan mati. Biar kau punya jabatan juga kau akan mati. Biar kau biar apa dia kau akan mati. Walaupun tidak masyarakat tinggal di kampung, kau tidak mau masuk gereja juga kau akan mati. Kau kehilangan harapan, kau kehilangan masa depan. Tetapi kita orang Papua kayak ikan. Coba semua berkerumun, semua ikut Tuhan, semua masuk dalam Tuhan. Ada harapan, ada namamu terus akan berkibar, namamu terus akan ada di mana-mana, ya. Namamu terus akan ada. Orang tua dulu mereka memegang, sekarang hari ini 59 tahun. Bapak Ibu sekalian, 59 tahun orang tua sudah bikin MOU dengan ayat ini. Bahasa Lani bilang, nah kira-kira pasal 1 ayat 8. Bahasa Pegunungan bilang apa? Ya. Coba bayangkan, ayat ini kan orang-orang teologi sudah sekolah STHK atau doktor baru tentukan ayat ini boleh. Ini orang-orang malam saya sudah putar film di sini kalau orang-orang yang mereka tentukan ayat ini pakai koteka. Ini ayat yang terakhir. Ayat ini mahal. Firman Tuhan yang sangat populer. Ayat ini. Kalau ada orang tua mau mati, biasanya kata-kata terakhir itu dia mau sampaikan kepada dia punya anak yang paling dekat. Suruh panggil baru. Dari cerita kehidupan dia yang dari sekian puluhan tahun hidup, hanya 1-2 kata yang dia titipkan. Hal yang sama, Yesus sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga, dia titipkan 1-2 kata, yaitu kata yang ayat yang ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku mulai Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu kata-kata terakhir, ya. Nah, kata-kata terakhir itu yang dipegang oleh gereja Injili di Indonesia. Makanya tadi malam saya sudah sampaikan memberi. Terima kasih. Hari ini persembahan kita hari ini, orang misionaris datang, mereka menginjili kami dengan pakai uang. Tapi kami orang hitam kritik ini akan pergi ke dunia luar. Kami akan pakai hasil bumi yang hari ini kumpul. Ya. Cara kita kirim orang dengan cara kita, ya, kirim orang dengan cara kita, bukan cara orang lain. Kita akan lakukan hasil penginjilan. Tuhan akan memberkati kita. Luar biasa orang-orang suku Lani yang memberitakan Injil di mana-mana. Saya biasanya orang suku Balak. Ya, ada satu suku yang kecil, suku yang biasanya sedikit pelit di dalam satu suku itu. Tidak seperti yang orang suku lain. Injil ini kan dia turun di Wamena, dari Wamena naik ke piramid, dari piramid dia lewat kampung saya, dan di situ orang tua saya pernah bunuh babi dan kasih makan, kasih tahan orang di situ, tapi tidak mau tinggal. Mereka ke Danau Asbol, baru setelah itu rupanya mereka keliling cari suku Lani. Karena dia mau mendarat suku Hupla belum bisa bergerak. Dia mau mendarat di suku Walak, belum bisa bergerak karena orangnya pelit. Dia mau bergerak di suku Gen, ini ya, sedikit tertutup. Dia cari sampai dia mendarat itu orang Lani punya, karena soalnya orang Lani itu makan bersama, hidup bersama, duduk bersama, kerja bersama, berjalan bersama, mati bersama, hidup bersama, itu hanya orang Lani. Karena itu saya bicara ini juga hasil dari penginjilan orang Lani. Jadi kita beri kemuliaan untuk orang Lani. Luar biasa. Cerita tadi malam, ada 4 orang Lani yang sampai bawa Injil sampai injak di sini. Coba bayangkan. Saya pernah bilang sama orang di Tolikara sana dalam HUT Gidi yang tahun lalu saya ada di sana. Saya bilang waktu itu mereka baju sekolah kita, Pak Kondaba yang dia buka, yang tadi malam kita nonton, dia buka sekolah kita itu tahun 1958.
Lalu tahun 1959 itu dia sudah utus misionaris ke Merauke, ke Kamur Kawem, Pak Yana, Pak Bimber itu. Berarti sekolah kita berapa tahun? 1 tahun. Buka sekolah kita di Karubaga itu 1958, baru 1959 sudah kirim. Berarti orang lain ini pintarnya luar biasa, orang Papua ini pintar luar biasa. Siapa yang sekolah Alkitab 1 tahun? Ya, luar biasa. Amin. Baru belajar Alkitab bukan Kejadian sampai Wahyu, tidak, hanya 4 berganda itu. Matius, Marakut, Lukar, Yaya, hanya itu. Ya, hanya itu. Hanya itu. Matius, Marakut, Lukar, Yaya, hanya 4 Injil itu. Tapi dia operasi Pegunungan Bintang, operasi Yahukimo, operasi Merauke, operasi di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Barang apa ya nih? Orang Papua itu, misionaris lokal itu, mereka pemimpin peradaban, mereka pemimpin orang hebat. Hasil mereka hari ini kita semua ada di sini. Mereka kerja lapangan dengan tangan, bukan dengan dosen. Ya, mereka kerja lapangan dengan tangan. A, I, O, E, U, mereka cepat sekali belajar. Karena mereka tidak bisa belajar khotbah, mereka ciptakan lagu. Baru mereka menyanyi lagu-lagu. Di dalam lagu itu ada spirit, ada roh yang keluar menyelamatkan orang semua. Cara penginjilan orang Papua itu beda dengan orang lain. Ya, dia mau mati di mana tidak perlu. Ya, luar biasa. Dia sudah bergerak di mana-mana, dia sudah menjangkau di mana-mana. Ya. Karena itu kita mengucap syukur. Ayat ini Tuhan menyertai. Ya. Sampai dia bilang, kalau kamu mau ingin memberitakan Injil, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Matius 24:28 itu. Ya, ayat itu Tuhan itu terbukti hari ini. Satu kali orang-orang bilang begini, suku Walak bilang begini, ini kenapa ini? Pak Lukas itu jadi gubernur kok dari orang suku Lani, Pak Ketua DPR Yunus itu kok orang suku Lani, Ketua MRP itu kok suku Lani. Kok kenapa? Saya bilang, kok yang duluan terima itu Injil? Orang tua kan hanya Matiur, Marakut, Lukar, Yaya, dia operasi Pegunungan Bintang, operasi Yahukimo. Hasilnya mereka harus menikmati hari ini. Amin. Itu hasil dari mereka. Hasil dari mereka Pak Bupati ada, saya ada, mereka ada. Nanti hasil dari kita yang lain. Nanti kamu tahu itu. Amin. Luar biasa. Sekali lagi, orang Papua itu luar biasa. Orang yang seluruh dunia. Saya sudah keliling hampir 17 negara, tapi saya mau kasih tahu untuk hari ini hari HUT gini, saya mau kasih tahu bahwa orang hebat, mandiri, hidup, tidak tergantung oleh siapapun, yang berdiri di negerinya sendiri, yang mengatakan, saya ada di sini. Di dunia saya sudah keliling, semua orang pengungsi. Amerika itu juga bukan orang asli yang tinggal situ. Australia juga itu bukan orang asli, itu orang-orang aborigin. Semua dipindahkan dari Inggris. Semua negara-negara yang ada di semua pendatang. Orang asli berdiri dari penciptaan sampai hari ini hanya orang Papua. Amin. Hanya orang Papua. Ya. Kenapa orang Papua sekolah di Jawa kok? Kenapa kok tidak mau kerja di PGO di situ baru pulang? Kenapa orang Papua juga sekolah di Amerika tapi kok tidak kerja di sana baru pulang? Orang lain itu beda. Orang lain datang cari makan di sini, tinggal di sini. Penduduk Manado pindah di sini. Penduduk Jawa pindah ke sini. Penduduk Makassar pindah ke sini. Kerja di sini, beranak cucu di sini, makan minum di sini. Saya mau tanya, orang Papua pernah pindah ke Jawa? Orang Papua pernah pindah ke Kalimantan? Kenapa? Ini kan negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kesatuan kita semua jadi satu. Loh, kalau begitu Papua lain pindah dong. Kenapa kamu tinggal di sini? Ada magnet apa sampai sudah sekolah juga tapi maunya kembali terus ke Papua? Persoalannya apa? Persoalannya apa? Tidak sama. Watak orang Papua tidak sama. Pendirian orang Papua tidak sama. Mencintai negeri tidak sama. Kau akan berdiri di sini sampai kapanpun. Kau akan berdiri di sini. Mau kasih habis kamu pun, kau akan berdiri di sini. Menghilangkan kamu pun, kau akan berdiri di sini.
Negerimu di sini. Amin ah. Jangan kau ragu-ragu. Kau ragu-ragu mundur, kau pindah ke tempat lain. Kau kenapa ragu-ragu? Injil membuat kita ada di sini. Amin. Luar biasa. Tuhan memberkati kita.